Oke, gitu. Jadi sebenarnya kita balik lagi nih terkait dengan kondisi emiten tersebut. Apakah kondisi perusahaannya sedang baik atau malah sedang mengalami konflik dari internal gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita juga harus tahu mengikuti update perkembangan dari emiten tersebut. Jadi nggak semua saham under value ini baik untuk dibeli ya, ataupun wajib untuk dibeli tuh enggak semua ya teman-teman. Jadi harus digarisbawahi, kalian harus benar-benar tahu bagaimana kondisi dari emiten tersebut. Dengan cara apa? Nah, tadi kalian juga bisa mendengarkan ulasan dari Mas Destin. Kalian harus cermati value-nya, kalian cermati market value-nya, kalian harus tahu laporan keuangan, baik buruk emiten tersebut, sehat atau tidak kondisi keuangannya, dan lain sebagainya. Gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi, sebelum kalian beli, kalian harus berpikir matang nih, nggak boleh sama sekali ikut-ikutan, nggak boleh sama sekali buat apa namanya terlalu terburu-buru, dan nggak ada analisa yang matang, nggak ada strategi yang matang, itu big no ya, karena ini adalah kalian investasi, bukan bermain. Jadi ada yang bilang main saham, no. Jadi kalau misalkan kalian punya dana, ya kalian namanya investasi saham, bukan main saham gitu ya. Karena investasi bukan mainan guys, gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas, boleh ya? Iya. Nih, Kokavim 25 menanyakan apakah saham under value juga membagikan dividen kepada pemegang sahamnya? Eh, iya, tentu ya ada beberapa saham under value yang tetap membagikan dividen. Jadi bukan karena sahamnya under value atau harganya saat ini di bawah nilai intrinsiknya, mereka jadi nggak bayar atau nggak bagi dividen, nggak begitu. Pembagian dividen itu akan sangat dipengaruhi oleh seberapa baik perusahaan tersebut mencatatkan laba. Iya. Jadi kalau memang perusahaan itu bisa mencatatkan laba bersih, dan sesuai keputusan rapat umum pemegang saham, perusahaan itu bersedia membagikan dividen, ya tentunya perusahaan itu pasti akan bagi dividen. Tidak peduli di posisi berapa atau di kondisi saat ini, misalkan dari segi PI ataupun lain, ataupun dari harga intrinsic value-nya, apakah sedang berada di atas intrinsic value atau berada di bawah, over value atau under value, tapi melihat kepada tadi laba bersih. Kalau misalkan perusahaan nggak catat laba bersih atau nggak cetak laba bersih, ya kebanyakan perusahaan tetap tidak akan membagikan dividen karena memang tadi ya laba bersih nggak dia terima, maksudnya nggak bisa menghasilkan laba bersih, sehingga mereka lebih apa namanya mempertimbangkan untuk Angkas ya. absen dulu bagi dividen untuk kepentingan operasional di tahun mendatang. Jadi kayak gitu, nggak ada pengaruhnya under value dengan pembagian dividen. Jadi selama emiten tersebut menghasilkan laba perusahaan, berarti nantinya setelah RUPS diputuskan apa hasilnya, berarti kalau misalkan RUPS menghasilkan apa namanya tujuan untuk membagikan dividen, berarti kalian tetap mendapatkan meskipun saham tersebut under value atau tidak ya Mas ya, gitu. Jadi Iya, betul. ada di perusahaan tersebut, apakah dia menghasilkan laba perusahaan atau tidak nih. Tapi overall untuk emiten yang menghasilkan laba perusahaan secara berturut-turut pastinya royal nih ke investor gitu. Royal sejauh mana sebenarnya laba ini tergantung ya, tiap tahun tuh pasti ada naik ada turun. Tapi kalau misalkan emitennya itu sehat, pastinya dia selalu royal ke investornya. Dia selalu membagikan dividennya ke para pemegang saham. Namun untuk nominal pembagian dividennya itu kadang berubah-ubah gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalian bisa mencermati di hasil RUPS dari emiten tersebut. Oh. Oke, kita bisa lanjutin dulu pembahasan kita terkait dengan saham under value untuk investor pemula nih Mas. Sebenarnya investor pemula boleh untuk membeli saham under value dengan catatan tadi ya, harus ketahui dulu kondisi keuangan perusahaan apakah sehat atau tidak, apakah dia mengalami kerugian dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang atau tidak. Jadi sebenarnya kalian benar-benar harus mengetahui dulu nih background dari perusahaan tersebut seperti apa. Nah, yang ingin aku tanya ini Mas, sebenarnya aku kepo banget. Apakah investor jangka panjang ini bisa mengoleksi saham-saham under value yang sebenarnya
sebenarnya masuk di indeks LQ45. Apakah ada banyak saham under value yang dia masuk juga nih ke saham-saham blue chip gitu? Ya, saya rasa ada beberapa ya untuk saham-saham yang terdapat di LQ45 yang katakan masih under value dan menarik untuk kita perhatikan jangka panjang atau setidaknya tahun ini. Karena memang kondisi pandemi COVID-19 kemarin yang membuat dan membawa beberapa harga saham itu di bawah rata-rata, katakan kalau kita lihat price to earning-nya di bawah rata-rata PE selama 5 tahun. Dan sampai saat ini kami rasa beberapa saham tersebut masih dalam tahap recovery ya, atau mengarah kepada kondisi normal sebelum pandemi. Jadi memang masih ada peluang untuk melihat saham-saham yang dikatakan under value untuk saat ini. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi kalian sebenarnya bisa nih mengoleksi saham-saham yang masuk ke LQ45, tapi harus ketahui dulu nih apakah pembalikan harganya sudah cukup wajar atau belum gitu. Oke, kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Nah, baru banget nih kita membahas terkait RUPS dari Demut 55. Apakah saham under value berpotensi naik menjelang RUPS atau corporate action? Silakan Mas Dastin. Ya, mungkin tidak hanya saham under value aja ya yang berpotensi mengalami kenaikan menjelang RUPS ataupun adanya corporate action. Karena kalau kita bicara tentang RUPS atau corporate action yang akan terjadi, tergantung agendanya yang akan dibahas seperti apa. Kalau misalkan RUPS, di sana ada penetapan rencana pembagian dividen, kemudian memang sebelumnya para pelaku pasar itu ekspektasinya dividennya cukup tinggi ya, sehingga itu cukup menarik untuk diperhatikan. Saya rasa akan ada perubahan harga yang baik ya, atau yang positif ya, atau naik seperti itu. Jadi entah itu under value kah atau tidak, saya rasa kurang begitu pengaruh atau tidak berpengaruh. Cenderungnya malah itu tadi ya, agendanya seperti apa. Kalau corporate actionnya misalkan pembagian dividen, ya secara umum kalau dividen dari segi rasio dividen ataupun nominal dividennya menarik, pasti investor ataupun para pelaku pasar akan mengoleksi saham tersebut ya, entah itu saham under value kah atau over value. Benar, oke. Jadi benar ya teman-teman semuanya, sebenarnya meskipun saham under value atau bukan, ketika agenda RUPS tersebut menyebutkan bahwa akan ada pembagian dividen, pasti akan rame-rame tuh teman-teman kita langsung mengoleksi saham-saham tersebut yang mana akan membuat harga saham tersebut tiba-tiba naik drastis kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong RUPS nih teman-teman semuanya yang mungkin belum tahu nih dan belum pernah ikut RUPS, sebenarnya kalian ini ketika memiliki saham dari emiten tersebut berarti berhak untuk mengikuti RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, meskipun kalian memiliki satu lot saham aja nih, berarti kalian bisa diundang untuk hadir di RUPS emiten tersebut. Biasanya agendanya offline, tapi sekarang kan lagi pandemi nih, kebanyakan online. Untuk offline pun belum banyak yang dilakukan, hanya beberapa emiten saja yang sudah offline. Dan sebenarnya kalian bisa aja nih untuk hadir. Tinggal kalian membawa bukti email, ada kiriman email gitu dari tim KSE ataupun tim dari Philip untuk undangan kalian nih, undangan hadir RUPS, dan tidak bisa diwakilkan ya teman-teman, RUPS atas nama investor tersebut. Jadi kalau misalkan nama kalian, berarti yang hadir adalah nama kalian. Kalian kan yang punya saham dari emiten tersebut, bukan adik, bukan kakak, bukan orang tua kalian gitu, atas nama investor tersebut. Dan juga kalian bisa membawa iktp untuk bukti hadir dicocokkan dengan nama KTP kalian gitu. Jadi yang belum pernah ikut RUPS, cobain sekali-kali bagaimana suasana RUPS tersebut ketika
suatu saat memutuskan pembagian dividen atau memutuskan pergantian komisaris atau direksi dan sebagainya. Untuk informasi terkait corporate action selengkapnya termasuk RUPS nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya teman-teman. Jadi sabar aja nih. Oke, boleh satu pertanyaan lagi ya Mas Justin sebelum kita menutup acara kita? Iya, boleh Mbak. Lagi. Oke. Oke nih Mas. Bung Sam underscore official. Saham yang under value apakah bisa buat trading jangka pendek? Misal kita swing trader atau day trader gitu. Untuk trading harian sepertinya ya. Mungkin kalau untuk trading jangka pendek, ya kalau referensi dari teman-teman sendiri salah satunya adalah trading saham-saham under value, ya itu kembali ya referensi teman-teman masing-masing. Kalau memang teman-teman sekiranya lebih nyaman misalkan trading di saham-saham under value, silahkan. Tapi kalau untuk pernyataan apakah saham under value itu pasti cocok untuk swing trade atau day trade, tidak begitu ya, tidak pasti ya, karena kalau swing trade atau day trade itu lebih ke arah teknikal, jadi lebih menggunakan tools teknikal, momentum ya, karena itu kan swing trade atau day trade itu kan melihat momentum saat ini, apakah dari segi teknikal atau posisi saat ini cukup baik untuk dikoleksi. Kalau misalkan under value-nya itu mungkin hanya referensi kayak gitu. Gitu. Jadi sebenarnya saham under value referensi ya untuk apakah bisa untuk day trading apakah tidak, ya balik lagi sebenarnya apakah saham tersebut cocok atau enggak, karena untuk trading kalian tentu pasti menggunakan analisa teknikal gitu ya teman-teman semuanya. Oke, satu pertanyaan dari saya nih Mas, buat teman-teman Sobat Philip semuanya yang tentunya pasti sangat menunggu-nunggu. Rekomendasi saham nih Mas, rekomendasi saham under value yang layak dibeli oleh teman-teman semuanya. Untuk penutupan nih, silahkan, 3 aja deh boleh, jangan banyak-banyak. Oke. Mungkin kita bisa bahas ya, perkecil pembahasan kita di sektor energi dan juga precious metal mining ya, karena kebetulan kami cover sektor tersebut. Jadi kalau untuk saham-saham yang ada di sektor energi yang pertama, kita masih cukup optimis, outlook kita masih cukup optimis dengan saham-saham energi, apalagi kalau kita kerucutkan kembali nih untuk mengurangi resiko likuiditas. Kalau misalkan kita coba screening saham LQ45, beberapa sektor atau beberapa saham energi seperti Adaro, Harum, ITMG, dan juga PTBA, kalau kita lihat dari sisi value, under atau over, kami rasa keempat saham tersebut masih dalam kondisi under value. Beberapa indikator diantaranya, kalau kita gunakan PE aja deh, price to earning saat ini, keempat saham tersebut berada di bawah rata-rata 5 tahun, 3 tahun, dan juga 1 tahun price to earning-nya. Jadi kami rasa kalau dengan outlook seperti ini ya, gambaran mungkin teman-teman bisa lihat ataupun sudah tahu ya outlook dari harga komoditas batubara saat ini, average harganya lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Jadi kami rasa tahun ini ekspektasi dari para pelaku pasar tentu akan sangat tinggi ya dengan kinerja pendapatan ataupun laba bersih si perusahaan sektor energi. Jadi itu yang pertama, kami rasa masih cukup menarik dan sangat menarik karena 4 emiten tadi yang tergabung dalam LQ45 masih dalam posisi under value, bisa kita katakan dari sisi PE ya. Yeah. Kemudian dari precious metal mining ada Inco sama Tins yang kita ibaratnya apa ya, jagokan ya, maksudnya kita beri outlook positif untuk kedua emiten tersebut karena kembali price to earning masih bisa dikatakan under value dari entah itu rata-rata 5 tahun PE, 3 tahun sampai 1 tahun PE aja, dua emiten tadi masih berada di bawah rata-ratanya. Jadi ini yang membuat saham ini menarik, bisa dikatakan under value dengan kondisi bisnis dan juga rata-rata harga komoditas underlying-nya yang masih cukup tinggi. Dan ke depan juga beberapa pandangan juga melihat adanya
kebutuhan dan juga potensi peningkatan kondisi harga komoditasnya yang masih cukup positif. Jadi seperti itu kurang lebih, Mbak. Oke, jadi teman-teman bisa mencermati saham-saham tersebut ya, ada Adaro, Harum, PTBA, dan dua lagi Inco dan TIN. Kalian harus cermati apakah sesuai dengan target kalian atau tidak. Jadi sesuaikan lagi dengan target investasi kalian ya semuanya. Jangan asal beli, jangan terburu-buru. Harus pikirkan matang-matang, sesuaikan dengan strategi kalian, dengan analisa kalian, gitu. Terima kasih banyak Mas Dustin telah menemani Sobat Philip semuanya selama kurang lebih 45 menit ke belakang tadi ya. Telah banyak banget insight yang didapat. Semoga bermanfaat buat teman-teman Sobat Philip semuanya. Nah, dari saya cukup sekian. Dari Mas Dustin juga sudah ya Mas ya? Tidak ada lagi. Terima kasih Mbak untuk kesempatannya. Terima kasih juga Mas Dustin. Dan nantinya untuk 5 pemenang pertanyaan terbaik akan diumumkan di IG Story Philip Sekuritas Indonesia ya. Jangan sampai ketinggalan untuk IG Live kita di minggu depan dengan pembahasan lainnya yang lebih seru. Oke? Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya. Selalu Mas Dustin.